wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Izinkan saya, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Egawati Ningtyas, STB 4812, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang Badan Layanan Umum atau BLU. Apa sih Badan Layanan Umum itu? Badan Layanan Umum atau BLU merupakan bagian dari kementerian atau lembaga non-kementerian atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara mandiri. Badan Layanan Umum menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara terpisah dari induknya, tetapi harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLU. Untuk yang pertama, undang-undang mencakup peraturan tentang BLU adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaan negara. Kemudian untuk peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum, yaitu yang pertama terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permenkeu Nomor 202/PMK.05/2022. Teori agensifikasi. Teori agensifikasi adalah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi yang pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam hal lain, manajemen organisasi, pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat khususnya quasi public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diperankan oleh BLU. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Savas tahun 2000, Savas mengklasifikasikan barang dan jasa menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama individual goods, yang kedua tool goods, yang ketiga common pool goods, dan yang keempat collective goods. Individual goods sering disebut private goods, dan collection goods sering juga disebut dengan public goods. Yang pertama, barang dan jasa yang termasuk dalam individual goods atau sering disebut dengan private goods tersedia melalui mekanisme pasar, baik dengan bentuk hak kepemilikan, sistem kontrak, pasar bebas, atau semua bentuk pasar lainnya yang dibutuhkan. Permintaan oleh konsumen terhadap barang-barang yang tergolong ke dalam private goods biasanya disuplai melalui mekanisme pasar. Walaupun supply private goods pada umumnya dilakukan melalui mekanisme pasar, tetapi untuk barang dan jasa tertentu pemerintah dapat juga mensuplainya, misalkan pengelolaan dana pensiun atau the social security system. Kedua, seperti private goods, tool goods dapat juga disuplai melalui mekanisme pasar. Tetapi, karena karakteristiknya yang sangat eksklusif, maka para pengguna harus membayar terlebih dahulu sebelum memanfaatkannya. Barang atau jasa yang termasuk ke dalam tool goods dapat dimiliki atau dibeli secara pribadi, kelompok yang berorientasi profit atau swasta, dan kelompok yang bersifat non-profit atau lembaga swadaya masyarakat. Contoh dari tool goods ini
adalah fasilitas rekreasi dan perpustakaan. Di banyak negara, toll bus juga dapat disuplai oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif layanan pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga merupakan common pool goods atau barang jasa yang dapat diperoleh tanpa harus membayar atau tanpa ada halangan yang berarti. Contohnya adalah ikan di laut. Mekanisme pasar tidak efektif jika digunakan untuk mensuplai barang-barang seperti ini, karena pemanfaatan yang bersifat individual dan mudah untuk mendapatkannya. Common pool goods tidak diproduksi oleh para supplier, melainkan tersedia secara alamiah. Untuk mengatur dan menjamin ketersediaan barang-barang yang bersifat common pool goods dalam waktu yang relatif lama, maka ada tindakan-tindakan bersama atau collection action untuk mengatur secara tegas tentang batas-batas pemanfaatan dan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh barang-barang tersebut. Contoh dari tindakan collective action ini banyak dilakukan untuk melindungi hewan-hewan jenis tertentu yang sudah hampir punah. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah collection goods atau public goods. Selain berkaitan dengan masalah pengorganisasian masyarakat, barang atau jasa tersebut digunakan secara simultan oleh banyak orang dan seorang tidak dapat menghalangi orang lain memanfaatkannya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peluang untuk menjadi free riders, yaitu orang yang menikmati barang atau layanan tetapi tidak ikut memberikan kontribusi apapun. Berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Keuangan pada tahun 2019, terdapat komposisi BLU per sektornya, di mana dalam badan layanan umum ini terbagi menjadi 5 sektor. Yang pertama ada kesehatan, pendidikan, barang dan jasa, pengelolaan dana, serta layanan kawasan. Di mana perbagian sektor ini yang pertama yang paling besar terdapat pada sektor kesehatan, yaitu sebesar 42% dengan jumlah 94 unit, pendidikan dengan 41% sebanyak 92 unit, barang dan jasa dengan 12% sebanyak 26 unit, pengelolaan dana yaitu 3% sebanyak 8 unit, dan layanan kawasan 2% sebanyak 4 unit. Kemudian perkembangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Di mana menurut data pada tahun 2021, dalam jumlah BLU dari tahun ke tahun, dapat dilihat mengalami peningkatan, di mana yang awal mulanya tahun 2015 adalah 152 unit menjadi 250 unit. Untuk pendapatan BLU dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, di mana dari tahun 2016 hanya sebesar 41,9 triliun rupiah sampai kepada tahun 2021 mencapai 58,8 triliun rupiah. Kemudian jumlah BLU berdasarkan rumpun layanan terdapat pada rumpun pendidikan, pengelolaan dana, barang dan jasa, serta lainnya kesehatan, serta pengelolaan kawasan. Sama seperti data yang sebelumnya, bahwa kesehatan merupakan sektor yang paling diutamakan, di mana kesehatan terdapat 105 unit, pendidikan 100 unit, pengelolaan dana sebesar 10 unit, barang dan jasa serta lainnya adalah 23 unit, dan pengelolaan kawasan adalah 5 unit. Berikut merupakan sebaran beberapa badan layanan umum di Indonesia. Di Pulau Jawa sendiri, badan layanan umum terpusat kepada di Universitas Sultan Agung-Yogyakarta Banten, Poltekkes Tasikmalaya Jawa Barat, RSUP Fatmawati DKI Jakarta, Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah, RSUP Dr. Sartijo DIY, Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso Jawa Timur. Kemudian untuk Pulau Sumatera terdapat pada wilayah-wilayah seperti di Universitas Syiah Kuala Aceh, Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru Riau, Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, dan Bandara Internasional Hashanajidin
tempat di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 3 badan layanan umum, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Trijata, Rumah Sakit Bayangkara Kupang, dan Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua terdapat 6 unit, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Ambon, Rumah Sakit Lagu Meten, Rumah Sakit Martin Inde, dan Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Di Pulau Sulawesi sendiri terdapat 5 unit, yaitu di Bandar Udara Jaludin Gorontalo, Rumah Sakit Bayangkara Manado Sulawesi Utara, Rumah Sakit Bayangkara Palu Sulawesi Tengah, BBLK Makassar Sulawesi Selatan, dan Rumkit Bayangkara Kendari Sulawesi Tenggara. Kemudian pada Pulau Kalimantan terdapat di 5 unit, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak, Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Bandar Udara Juan Tarakan, Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, dan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Kemudian dalam membentuk sebuah badan layanan umum tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam pembentukan badan layanan umum terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah syarat substantif, kedua syarat teknis, dan yang ketiga adalah syarat administratif. Syarat substantif. Persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila instansi pemerintah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyedia barang layanan umum, pengelola wilayah atau kawasan tertentu yang memiliki tujuan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Syarat teknis. Persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya dapat dikelola dan ditingkatkan dengan pencapaiannya melalui badan layanan umum sebagai rekomendasi oleh menteri, pimpinan lembaga atau non-kementerian, lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kinerja keuangan satuan instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan badan layanan umum. Kemudian persyaratan administratif. Persyaratan administrasi akan terpenuhi apabila pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diadu. Dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan layanan umum secara bertahap diberikan fasilitas pada batas-batas tertentu yang berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan proses pengelolaan keuangan. Penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berakhir apabila yang pertama dicabut oleh Kementerian Keuangan, kedua dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri, pimpinan lembaga, non-kementerian, atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, berubah statusnya menjadi badan hukum atau kekayaan negara yang dipisah. Yang keempat, pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum oleh Kementerian Keuangan ketika badan layanan umum yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Dan yang terakhir, pencabutan status karena perubahan menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Standar dan tarif layanan umum. Standar pelayanan minimum dapat spesifik teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Agar fungsi pelayanan dapat dicapai tujuannya yang diharapkan, standar layanan badan layanan umum seharusnya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, dan timely, yaitu yang pertama, fokus pada jenis pelayanan, yang kedua, dapat diukur, yang ketiga, dapat dicapai, yang keempat, relevan dan dapat diandalkan, dan yang kelima adalah tepat waktu.